Anggota DPR RI Deddy Mulyadi tidak jadi hadir bersaksi pada sidang lanjut peninjauan kembali PK Saka Tatal pada kasus pindah Cirebon. Padahal Deddy Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Purwakarta sudah hadir di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa 30 Juli 2024. Deddy juga telah hadir di ruang sidang dan diminta duduk di kursi depan persidangan. Dari pantauan, Deddy Mulyadi tidak jadi ditunjuk sebagai saksi dikarenakan tidak hadir. Saksi lainnya yaitu Dede. Dede dianggap bisa hadir oleh Deddy karena muncul pertama kali di channel YouTube pribadi Deddy Mulyadi. Namun ketika hadir, Dede sebagai saksi turut mempengaruhi penunjukan Deddy sebagai saksi. Dalam keterangan saat meninggalkan sidang, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa segala urusan hukum Dede sepenuhnya berada di bawah kewenangan kuasa hukumnya. Jika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka. Ya semua lah Pak. Emak pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih kaprot Pak, balak-balik. Saya 1 bulan lapor wajib ditetap Senin Kamis itu saya ke situ masih kepret balak-balik Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kanit nggak inget, saya Senin Kamis itu ya lapor wajib, ditabuk balak-balik. Padahal itu baru sembuh, tapi ya saya kan ngerasa kayak gitu ya udah sok dipukul. Dong saya nggak ngerasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat, sehat Pak. Ya langsung tabok balak-balik Senin Kamis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya, Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang sen tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Saat Abbas menanyakan kepada Aldi apakah ada pengancaman. Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, tak kuasa menahan tangis ketika Aldi menceritakan Haris Papua sama Gugun. Haris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngedrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya maling apa itu, orang pada ngomong itu maling. Orang saya bukan maling, itu masih kecil Pak, bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi udah tahu, bilang apa, ya nurut. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Nggak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke Kanit, dimasukin Kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4.
kaki dua baru Pak. Namanya kan sama si Uci Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Saya rasa saya sakit itu dipukul sama orang dua itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut Pak. Gebok aja sama aku. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu Pak kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodoh darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Namanya rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu. Orang masa yang buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata Sakatata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Ciki mah nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya masih saya tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Sakatata nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? Saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Ibtu Rudiana itu berikanlah keterangan yang sebenar-benar, sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, karena dia masih polisi aktif dan dia tidak boleh bicara sembarangan. Apakah pengacara sipil ini sudah seizin dari atasannya Rudiana atau belum untuk menjadi kuasa hukum? Itu menurut ketentuan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2017. Dia itu mengikuti aturan dari Kapolri, bukan dari orang sipil. Ada Ibu ada beberapa pengacara. Ya, ada beberapa pengacara sipil itu.